Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni, selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Chris, selamat sore. Ya, sore Mas David. Baik, Pak Chris, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dan tampaknya indeks harga saham gabungan memberikan kabar yang cukup membahagiakan ini Pak Chris. Sudah cukup lama kita tidak mendengar dan melihat indeks harga saham gabungan balik lagi ke level 6.800-an pada perdagangan sebelumnya. Cukup lama bermain di 67, 66 bahkan tembus ke 65. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan yang cukup signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Panjang perdagangan hari. Ya, secara teknikal ini menarik ya karena IHSG sudah mulai break area sideways secara short term ya yang kemarin tadi bermain di area 6.600 sampai 6.700 dan akhirnya hari ini di break dengan penguatan yang cukup signifikan sampai 2% hari ini. Ini menandakan secara short term IHSG kembali ke jalur bullish lagi ya. Walaupun memang secara medium terms ini masih belum confirm untuk bullish, tetapi ya kita melihat at least IHSG sudah meninggalkan area 6740-nya. Baik, sebenarnya ini, Pak Kris dari sisi, level resisten ini, confirm dalam jangka pendek, indeks harga saham gabungan, dalam tren naik. Apakah 6740 seperti yang Anda sudah jelaskan tadi atau ada beberapa level lain yang sudah ditembus, di luar dari prediksi sebelumnya Pak Kris? Ya 6740 secara short term memang area support ya, di mana area ini memang sudah di break dan sebenarnya kalau kita tarik secara eh, miring gitu ya. Ini ISG juga sudah mulai melewati area resistance selanjutnya sebenarnya di area 6850 ya. Dan hari ini closing di 6874. Jadi hari ini ISG menembus dua area resistance dan ini menandakan penguatan yang cukup baik ya. Di tengah penguatan yang cukup signifikan untuk indeks harga saham gabungan Pak Kris, ini dalam tanda kutip tadi Anda katakan ini hanya dalam jangka pendek saja. Dari sisi sentimen yang berkembang, besok rilis Bank Indonesia terkait dengan suku bunga, sementara di sisi lain secara global para investor juga masih menunggu hasil pertemuan The Fed yang akan berlangsung di akhir Juli ini. Nah, bagaimana Anda melihat ini laju dari indeks harga saham gabungan di tengah penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini menyangkut beberapa rilis data yang masih ditunggu oleh para investor sampai sejauh ini? Ya, terkait suku bunga memang menjadi suatu polemik ya, di mana terlihat bahwa Bank Indonesia masih ingin menahan suku bunga, tetapi yang perlu kita perhatikan, walaupun suku bunga kita saat ini belum dinaikkan, tetapi rupiah masih belum dapat menembus area 15 ribuan, jadi masih di 14.900-an. Dan ketika rupiah sudah masih stabil di area 14.900-an, tidak melemah lagi, ini menunjukkan hal yang cukup positif, sehingga ini yang mengakibatkan market dapat kembali rebound. Tetapi dengan hasil nanti suku bunga yang akan diumumkan, ini mungkin dapat mempengaruhi nilai kurs. Nah, yang perlu kita pantau adalah nilai rupiahnya nanti. Jika kebijakan yang dilakukan oleh BI itu dapat melemahkan nilai rupiah lagi ke bawah 15.000, maka ada kemungkinan IHSG dapat kembali terkoreksi ke area kembali ya ke area support di area 6.500-an seperti itu. Baik, yang cukup menarik adalah saham-saham yang menjadi penopang bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Di awal perjumpaan tadi saya sudah sebutkan, ini beberapa perbankan pick up hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Kris. Terutama BMRI hari ini menguat di atas 6%. Secara fundamental ini, bagaimana Anda melihat perkembangan dari perbankan sampai sejauh ini dan tampaknya masih dinilai cukup positif di tengah tantangan inflasi tinggi dan juga potensi kenaikan suku bunga?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam ya, kenaikan suku bunga ini tentu dapat berimbas positif dari sektor perbankan sendiri. Hanya saja kemungkinan secara short term karena suku bunga Amerika yang dinaikkan cukup signifikan, ada potensi untuk asing keluar dari Indonesia dan ketika mereka keluar mereka akan menjual saham-saham terutama big banks-nya. Tetapi kalau kita lihat penjualan asing sudah mulai menurun dan perbankan sudah mulai terlihat area-area supportnya Ya. tidak menembus area-area supportnya dan kita melihat di tahun ini apalagi nanti di rilis Q2 nanti laporan keuangan perbankan seharusnya meningkat cukup signifikan ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ada sentimen positif seharusnya yang akan didapatkan oleh sektor perbankan sendiri sehingga mungkin ya secara short term seperti tadi adanya technical rebound terlebih dahulu untuk menyambut hasil dari laporan keuangannya lalu nanti akan melihat lagi di suku bunga yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan The Fed. Baik, kita akan coba secara teknikal, Pak Kris, saham-saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, terutama dari perbankan big cap. Saya ke BMRI terlebih dahulu ini, Pak. Hari ini menguat di 6,40% dan ditutup di level 7.900. Nah, bagaimana peluangnya untuk jangka pendek BMRI untuk perdagangan esok hari dengan beberapa skenario ini? Ketika dari Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, menaikkan dalam hal ini atau tetap di proyeksi sekarang? Karena kalau tidak salah ini pengumuman ini dilakukan setengah 3 sore, ini setengah jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Kris. Ya, kemungkinan kalau dilihat dari secara teknikal dengan kondisi candle hari ini, kemungkinan untuk kembali menguatnya di keesokan hari cukup besar ya. Jadi chance besok untuk kembali naik dengan area supportnya di level 7.800 dan resistance masih di area 8.150. Baik, penutupan hari ini di 7.900. Ketika sesi pertama dibuka esok hari masih direkomendasikan buy tidak, Pak? Ya, justru untuk di sesi pertama kemungkinan akan cenderung naik terlebih dahulu ya, karena kalau kita lihat secara penutupan candle-nya masih cukup bagus dengan body tidak terlalu jauh dari ekor atasnya. Bagaimana dengan BBRI, Pak Kris? Hari ini juga menguat di 4,62% di 4.300. Support dan resisten untuk esok? BBRI untuk supportnya di area 4250 ya, resistance-nya di area 4.420 untuk besok. Baik, 4.250, 4.420 dari sisi resisten. Masih direkomendasikan buy, Pak? Masih. Untuk perbankan masih, cuman ya spread-nya mungkin tidak terlalu lebar ya, karena hari ini sudah meningkat cukup signifikan, tetapi besok mungkin ya secara short term paginya naik dulu, menjelang pengumuman kemungkinan akan ada koreksi-koreksi kecil. Apakah strategi yang sama juga untuk BBNI dan juga BBCA, Pak Kris? Ya, mungkin bisa entry dulu di pagi, ketika naik menyentuh area resistance bisa take profit terlebih dahulu untuk sambil menunggu nanti hasil dari keputusan Bank Indonesia. Baik, rekomendasi dan juga review dari beberapa perbankan big cap pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di IDX Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Brand Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan sebelum kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, Pak Kris, selain dari perbankan big cap, dari sisi sektoral hari ini saham-saham teknologi juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pergerakan dari saham teknologi tampaknya juga masih belum cukup stabil setelah naik signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi cukup dalam. Dari sisi sektoralnya, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Kris? Untuk sektor teknologi sendiri lebih ke mix ya sebenarnya, walaupun hari ini terlihat menguat, tetapi kalau kita lihat Gotonya melemah, lalu Bukalapaknya meningkat, dan beberapa sektor energi lain mungkin ada yang meningkat juga, tetapi secara dua big caps di sektor teknologi sendiri kita melihat masih adanya mix antara naik dan turun. Jadi ketika Gotonya naik, Bukanya turun seperti itu. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari sektor teknologi sendiri cenderung akan sideways ya kalau sektornya seperti itu. Baik, kita akan coba bahas secara teknikal untuk Goto terlebih dahulu, Pak Kris.
hari ini di sesi kedua ditutup menguat di 1,99%, ditutup di level 308. Rekomendasinya untuk jangka pendek? Gotoh secara short term ini sudah mulai masuk ke area downtrend ya, karena kemarin 2 hari lalu membuat new low dan hari ini menguat tetapi belum dapat menembus MA5-nya. Mungkin ini ada area resistance cukup kuat di 312. Kalau tidak bisa menembus 312, kemungkinan Gotoh akan kembali turun mengatas area 288. Oke, yang sudah ambil posisi dengan penguatan yang terjadi, lebih Oke, direkomendasikan yang sudah sell? ambil posisi, perhatikan area 312-nya. Mhm. Jika tidak dapat menembus 312 besok hari, kemungkinan bisa sell dulu. Baik, selain Gotoh buka hari ini juga mengalami penguatan cukup signifikan Pak di 7,46% dan ditutup di level 288 Pak Kris. Ya, buka lebih menarik ya, karena hari ini penguatan ditambah dengan volume yang cukup besar, sehingga kemungkinan besok masih dapat lanjut. Yang sudah punya posisi besok perhatikan area 312-nya, dengan area supportnya di area 280. Oke, penutupan hari ini ada di 288. Yang sudah ambil posisi ketika menyentuh 312 ini rekomendasinya profit taking Pak? Perhatikan jika jika menyentuh area 312 dan tidak dapat menembus, mungkin secara short term bisa taking profit terlebih dahulu ya. Oke. Karena secara medium term kita lihat buka sendiri masih bolak-balik di area 250 sampai 330. Hanya memanfaatkan momentum penguatan yang signifikan terjadi Pak Kris. Betul. Oke. Dari saham-saham berbasis teknologi, pemirsa, berikutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada Inco direkomendasikan buy pemirsa di level 5.000 hingga 5.700. Adaro juga direkomendasikan buy 2960 hingga 3.200. Kemudian BBYB juga direkomendasikan buy di 1320 hingga 1540. Sementara Tower juga direkomendasikan buy di 1120 hingga 1240 ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, ini tampaknya tidak ada saham-saham perbankan big cap yang direkomendasikan ini. Inco, Adaro, BBYB, kemudian juga ada Tower. Pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak? Ya, kalau kita lihat yang pertama Inco. Inco sendiri dengan harga nikel yang sudah terkoreksi cukup dalam, menurut saya area 18.000 itu adalah area low dari nikel ya, karena kemarin meningkat secara signifikan dan sudah turun. Dan kalau kita lihat harga saham Inco juga sudah turun cukup signifikan, kalau kita tarik mungkin bisa 30 atau 40%. Sehingga menurut saya area 5.000 ini menjadi area yang cukup menarik untuk mulai di akumulasi lagi, karena harga nikelnya kembali mulai meningkat lagi seperti itu. Penutupan hari ini di 5150, level tertinggi hari ini sempat di 5.300. Artinya untuk kembali masuk kepada Inco, tunggu koreksi terlebih dahulu karena level terendah tadi ada di 5.075. Sementara level entry yang Anda rekomendasikan di level 5.000, Pak Kris? Betul, 5.000 merupakan area support ya. Jadi kita melihat kemungkinan area 5.000 menjadi tahanan yang cukup kuat. Namun 5150 dengan selisih mungkin sekitar 3%, menurut saya tidak terlalu bermasalah karena resistance masih cukup jauh di area 5.700. Baik. Jadi current price masih bisa entry. Oke, 5.000 support dan resistennya ada di 5.700, penutupan hari ini ada di 5.100-an. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari pertambangan batu bara, Adaro juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak Kris? Ya. Untuk Adaro sendiri cukup menarik karena harga batu bara kita tahu masih cukup tinggi dan nanti akan keluar rilis dari laporan keuangan Q2-nya. Nah, kita ekspektasi laporan keuangan Q2 Adaro tentu akan lebih baik dari tahun sebelumnya dan Q1, sehingga ini dapat menjadi sentimen positif nanti ketika laporan keuangan keluar, mungkin dapat kembali menaikkan harga sahamnya. Terus juga kalau kita lihat jika The Fed akan menaikkan suku bunga dan rupiah kembali melemah, tentu emiten komoditas akan menjadi diuntungkan ya, karena
pendapatannya juga dalam dolar seperti itu, Mas. Baik, dari data yang saya pegang ini Pak Kris, dalam beberapa bulan terakhir Adaro sempat ke 36 Pak. Dengan posisi 3020, peluang jangka menengah untuk Adaro bisa sampai ke level berapa Pak Kris? Secara medium term sebenarnya Adaro itu punya area supply di area 3.200 sampai 3.300-an ya. Jadi mungkin secara jangka menengah area itu cukup memungkinkan untuk disentuh. Dari Adaro kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada BBYB, Bank Neocommerce Tbk. Hari ini ditutup di zona merah, melemah di 0,73% di 1360 dan tadi sempat menyentuh di 1400-an. Analisis Anda merekomendasikan buy untuk BBYB? BBB cukup menarik karena dengan isu yang akan masuknya investor ke dalam BBB dan bulan depan kemungkinan besar BBB akan masuk ke dalam jajaran LQ45, ini menjadi sentimen cukup positif dalam pergerakan harga sahamnya. Kalau kita lihat secara short term, harga sahamnya sudah mulai masuk ke dalam zona uptrend ya, di mana terus membuat new high, dan saya rasa BBB masih cukup menarik karena sudah terkoreksi cukup dalam dari area 2.500-an, sekarang hanya di area 3.300. Yang ambil posisi di level atas dengan koreksi yang terjadi, kemudian dengan potensi yang ada, yang sudah Anda sebutkan tadi, bagaimana strateginya paling tidak untuk meminimalkan resiko terhadap kerugian dari BBYB? Ya, jika sudah punya posisi dan areanya cukup tinggi, mungkin sekarang merupakan area yang cukup menarik ya untuk melakukan averaging down karena sudah mulai perubahan fase menjadi uptrend, dengan area support yang perlu dijaga yaitu area 1.300 ya. 1.300 area support yang bisa dijaga untuk BBYB, support dari resistennya di 13.20 hingga 15.40. Terakhir ada tower, Pak? Ya, untuk tower sendiri dengan ada tender offer kemungkinan cukup menarik, karena kalau kita lihat TBI, infrastruktur semua udah pada naik ya, seperti Excel, TBIG, dan infrastruktur-infrastruktur yang lain, ISAT dan lain-lain. Dan kalau kita lihat sebenarnya tower merupakan satu saham di infrastruktur yang masih belum bergerak ya, Kak. Dan sekarang mulai mengalami fase uptrend dengan adanya isu tender offer masih di harga 1.300 dan sekarang masih di harga 1.100. Menurut saya masih ada spread yang cukup menarik untuk diperhatikan oleh tower. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi ini. Untuk BSML Pak, di 1.100. Penutupan hari ini di 925, melemah di 1,60%. Tampaknya nyangkut ini Pak Kris. Ya, BSML sendiri kalau kita lihat sejak tanggal 28 April itu sudah mencapai area peak-nya ya. Setelah itu masuk ke area downtrend dan sekarang masuk mengetes lagi area support-nya di area 900. Jadi menurut saya walau sekarang 925 sudah tidak terlalu jauh dengan area 900, mungkin bisa tunggu terlebih dahulu atau mungkin ambil spekulasi kalau 900 menjadi area bottom bisa di average down, tapi kalau tembus lagi di bawah 900 better exit terlebih dahulu. Baik, lebih memperhatikan dari posisi supportnya terlebih dahulu ya Pak Kris. Kalau sudah Betul. punya posisi di 1.100, Pak Anggiat di Bekasi. Kita akan jeda kembali, masih banyak pertanyaan. Kita masih tinggal satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya ke Medan terlebih dahulu. Ada Bapak Mahmudin Sregar ini. Tadi dari saham pilihan BBYB Anda rekomendasikan. Kebetulan Pak Mahmudin ini menanyakan Arto ini Pak. Sampai dengan akhir bulan sudah punya di 13.450. Analisis Anda untuk Arto? Ini cukup menarik ya Kak. Di area 9.800 itu menjadi area supportnya dengan resistance di 10.700. Kalau kita lihat secara garis besar, bank-bank kecil atau bank-bank mini sudah mulai mengalami fase uptrend ya, Agro, BBKP, BBYB. Jadi menurut saya ini menjadi cukup menarik untuk diperhatikan secara 1 bulan ke depan. Sudah ambil posisi nyangkut di level atas Pak Kris di 13.450 Pak, dengan posisi hari ini di 9 ribuan. Paling tidak untuk Oke. meminimalkan risiko yang
atau kerugian yang terjadi? Ya, karena ini sudah masuk ke dalam fase uptrend, jadi mungkin bisa averaging down ya. Mumpung masih area 9.900-an, masih di bawah 10.000. Oke. Mungkin untuk upsize optimisnya di 11.200, jadi kemungkinan dapat memperkecil kerugian kalau belinya di area 13.000. Baik, untuk Bapak Mahmudin Sregar dari Medan. Selanjutnya ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya, mempertanyakan untuk ESA ini, pergerakan harga saham tersebut ke arah mana, kemudian sudah entry di 885. Analisis Anda untuk ESA? Ya, ESA dengan kembali meningkatnya harga minyak ya, kemarin sempat terkoreksi sampai 96 dan sekarang mulai kelihatan adanya kenaikan lagi. Secara short term ini hari ini mulai break area resistance di area 825-nya. Jadi ini merupakan area yang cukup menarik untuk entry, masih bisa entry di current price dengan target itu di area 975 yang terdekat. Ambil posisi di 885, belum menyentuh dengan penguatan signifikan hari ini Pak Kris, di hold saja Pak? Ya, kalau masih di 885 tidak perlu terlalu cepat untuk averaging down ya, karena tidak terlalu jauh, jadi hold terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ini, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Bagaimana pandangan Pak Kris mengenai OWK dari saham Bumi, Pak? Oke, ya kita melihat adanya akan dikeluarkan kembali OWK untuk saham Bumi, tapi dengan OWK yang dikeluarkan kita melihat tidak terdapat adanya tekanan jual ya di Bumi. Jadi menurut saya ini cukup menarik karena adanya satu anomali di mana biasanya ketika OWK-nya keluar harusnya dapat menjadi area sebagai munculnya selling pressure, tapi ini tidak muncul selling pressure dan Bumi terus mengalami peningkatan sehingga mungkin secara OWK-nya dapat kembali disampingkan terlebih dahulu, fokus kepada area support dan resistance-nya. Kalau kita melihat ini Bumi selalu naik di atas MA5-nya, jadi mungkin bisa hold terlebih dahulu. Posisi penutupan hari ini di 83, target selanjutnya kemana Pak Kris? Dan kebetulan hari ini penutupan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Betul. Nah, karena hari ini close-nya cukup bagus ya secara teknikal, ini muncul candle Marubozu, jadi kemungkinan dapat kembali extend naik dengan resistance terdekat itu di area 87 ya. Ya. Baik, untuk Bumi hari ini di level 83, menguat di 5,06% dan tadi juga sudah jawab terkait dengan OWK dari saham Bumi. Selanjutnya kita ke Magelang, ada Bapak Surya, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mau tanya saham BRMS sudah punya di 193 ini, dijual atau hold dulu? Analisis Anda untuk BRMS, prospeknya untuk 1 bulan ke depan, Pak Kris? Oke, kalau di area sekarang dijual menurut saya tidak menarik ya, karena sudah terkoreksi dari 300, sekarang hanya sisa 222, di mana area 200 sampai 220 ini merupakan area demand yang selalu menjadi area akumulasi untuk BRMS. Jadi sebaiknya di hold terlebih dahulu karena dari BRMS sendiri terlihat ini udah mulai penurunan sudah mulai terbatas dan kemungkinan dapat kembali meningkat ya karena merupakan area demand. Dengan target price terdekat Pak di 222 penutupan hari ini? Target price terdekatnya di area 236. Oke, ambil posisi di 193. Ini tampaknya khawatir nih Pak, koreksi ke bawah kembali. Tapi masih ada peluang ke 236 di hold saja untuk Pak Surya di Magelang ini. Kemudian kita akan coba jawab pertanyaan Ibu Sulis dari Jawa Tengah untuk saham media ini SCMA Pak. Bagaimana peluangnya sampai dengan akhir pekan? Sudah entry di 238 untuk SCMA. Oke, SCMA sendiri memang terlihat mengalami peningkatan, tetapi selling pressure SCMA dari area 240 sampai 250 menurut saya area cukup kuat ya. Jadi prefer untuk SCMA sendiri lebih ke short trade, di mana ketika ada peningkatan mungkin bisa take profit terlebih dahulu, amani keuntungan, lalu nanti jika ada koreksi baru mulai membeli kembali seperti itu. 238 ambil posisi, masih di 232 penutupan hari ini. Jangka pendek ada peluang ke 238 tidak Pak? Atau bahkan melebihi supaya posisinya profit?
Mungkin dapat mengetes area 246 ya. Jadi perhatikan area 246-nya, jadi mungkin masih bisa di-hold dulu, tapi kalau jika 246-nya tidak dapat ditembus, mungkin bisa take profit dulu, Mhm. lalu nampung lagi di area di bawah 230. Baik, kemudian ada Bapak Surya di Semarang, Bank Kapital atau BACA bisa berkisar di angka support dan resistennya, posisi di 148, Pak Kris. Oke, baca sendiri ya seperti tadi saya bilang, bank-bank kecil ada mulai terlihat ada ya peningkatan. Nah, untuk baca juga sama, ini secara support ada di area 142 ya, dengan resistance terdekat itu di area 162. Baik, Pak Kris, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan dari Baca tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kris, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Dan pemirsa, berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.